Baik. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kami persilahkan kepada Bapak Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika untuk memberikan sambutan di awal kegiatan kita. Kepada Bapak Herlambang SST, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi di dalam satu kegiatan yang sangat mulia ini, yaitu pelatihan pembuatan infografis pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada beberapa hal yang barangkali penting kita sama-sama perlu ketahui. Yang pertama bahwa penyajian informasi itu sangat diperlukan di dalam pemerintahan, terutama di seluruh SKPD, itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pada pelatihan kali ini itu yang sangat dipentingkan adalah bagaimana pemahaman para admin di dalam SKPD itu untuk mengetahui dan menyajikan informasi itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan pembuatan infografis atau penyajian informasi berdasarkan media-media yang diperlukan atau media-media yang memang diperlukan untuk penyampaian informasi. Hal ini diperlukan karena pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, dalam hal ini pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informasi, itu sebagai leading sektor untuk penyajian informasi. Tetapi bahan-bahannya adalah dari admin atau dari SKPD yang bersangkutan. Terus kemudian di dalam tahun ini kita akan melakukan dan telah melakukan pelatihan yang pertama terkait dengan konten atau isi berita tersebut, terus kemudian dilanjutkan nanti bagaimana medianya, terus kemudian bagaimana penyajiannya. Oleh karena itu di dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada para admin yang telah mengikuti kegiatan ini. Tujuannya adalah agar kompetensi kita atau peningkatan kompetensi kita itu akan sesuai dengan harapan, terutama harapan dari kepala daerah dalam hal ini, dalam sekaligus juga harapan dari kita semua para pimpinan SKPD, pimpinan OPD di dalam menyajikan berita. Jadi penyajian berita itu yang pertama terkait dengan isinya, itu juga harus bagus, harus sesuai dengan tata kelola penyajian berita, harus sesuai dengan etika. Kemarin sudah diberikan pelatihan secara daring, secara luring, tatap muka. Terus kemudian pada hari ini kita adakan pelatihan tentang pembuatan infografis dari penyajian berita itu secara daring. Terus kemudian nanti kita juga akan dilatih terkait dengan pemberitaan melalui media. Dan nanti Mbak Marsha itu untuk melakukan pelatihan tersebut. Terus kemudian di desa, bukan hanya di SKPD, di desa juga kita akan mengadakan pendampingan dan bimbingan terkait dengan pengelolaan website yang bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaannya di dalam mengikuti kegiatan pada hari ini. Semoga apa yang saudara dapatkan itu bisa memberikan manfaat dan menambah pengetahuan, terutama di dalam penyajian berita. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan, dan akhirnya dengan mengharap ridha Allah SWT, seraya mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pelatihan pembuatan infografis secara resmi dimulai. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada
Bapak Herlambang yang telah memberikan sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara inti kita pada pagi hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai pembuatan infografis yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, yaitu Saudara Happy Willy. Kepada Mas Willy, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Marsha atas waktunya. Kalau boleh izin saya tambahkan juga terima kasih kepada Pak Herlambang, Bu Marliana selaku subkoordinator untuk bisa mengikuti pelatihan pagi ini dan sekaligus membuka. Oke, kita langsung saja ya. Izin saya share screen untuk presentasi kali ini. Oke teman-teman, izin untuk memperkenalkan diri yang mungkin belum mengenal saya ya. Saya Happy Willy Nurrahmatullah sebagai perancang grafis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Penajam Pasir Utara. Yang mungkin teman-teman belum tahu. Nah, jadi kegiatan saya sehari-hari sebagai desain grafis untuk mengolah media sosial resmi Penajam Pasir Utara atau PMKPPU ya. Kalau teman-teman mungkin belum tahu bisa di-follow sekalian. Dan juga untuk website penajamkap.go.id atau penajamkap.id kalau tidak salah domainnya. Nah untuk teman-teman nanti mungkin yang masih ada kesulitan ya untuk soal desain, untuk OPD-nya ataupun hal lainnya, untuk di luar ini bisa WA ke nomor saya ya yang ada di layar ini. Mungkin bisa dicatat teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya kalau sudah. Nah, apa sih itu infografis kalau mungkin teman-teman belum tahu ya. Nah, infografis itu kalau untuk penjelasan secara ininya yaitu bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Nah, kita langsung coba ke contohnya. Nah, seperti ini teman-temannya. Kalau misalkan teman-teman mungkin lihat di sosial media, ada beberapa OBD yang sudah membuat layanan seperti ini. Ini contohnya dari Samsat ya. Seperti ini misalkan syarat ganti plat 5 tahunan. Nah ini di halaman depannya ada ininya, semacam kayak poster gitulah istilahnya. Nah baru di halaman kedua ada syarat-syaratnya. Jadi dikemas lebih baik gitu. Nah, ini untuk manfaatnya sendiri. Oh ya teman-teman, izin tanya saya potong sebentar. Ini presentasinya jalan nggak ya di laptop teman-teman? Iya, presentasinya nggak jalan itu, Mas. Nggak jalan ya? Mas. Iya. Tak di judul. Masih di profil, Mas. Dia stuck di judul itu. Masih di judul ya? Iya, Mas. Oke. Ini sudah jalan belum? Belum. Belum jalan. Ada yang sudah bisa kah teman-teman? Yang belum bisa siapa aja? Coba bisa di Belum bisa, belum. Ini saya ganti slide, ada yang bisa jalan? Ya, sudah itu. Kalau manual begini bisa ya? Sudah. Sudah ya? Oke, saya lanjut aja kalau gitu deh. Kita nggak usah pakai ini ya, full screen. Jadi teman-teman ini adalah salah satu contoh infografis ya. Kalau mungkin teman-teman belum tahu, sama seperti poster yang ada di kantor-kantor gitu kan, atau di tempat pelayanan publik. Misalkan seperti puskesmas, mungkin kantor polisi,
atau di pelabuhan itu kan biasa ada tuh poster-poster seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nanti ini masih banyak pembahasannya. Untuk manfaat infografis sendiri, yaitu menyampaikan informasi karena keterbatasan ruang, waktu, dan fokus. Baru yang kedua, menarik perhatian secara efisien kepada pembaca supaya lebih mudah memahaminya. Nah, yang ketiga, infografis dapat menjadi alat efektif dalam kampanye pemasaran digital. Jadi infografis ini kan seperti poster lah ya, atau ini pamflet gitu. Sama anunya, cuman kan medianya itu. Nah, ini untuk membuat infografis, jadi ada komponen-komponennya dari desain, analisis informasi, dan storytellingnya. Ketiga komponen tersebut adalah kunci dari infografis yang maksimal. Oke, yang seterusnya adalah 10 langkah membuat infografis ya, atau menguasai. Yang satu, mulai dari memilih topik, melakukan survei dan riset, mendapat data, menganalisis data, membuat narasinya, membuat sketsanya atau wireframe-nya ya, terus melakukan pengeditan, mendesain, melakukan pengujian. Melakukan pengujian itu biasanya ketika kita sudah membuat, kita kasih lihat ke atasan ya. Setelah itu penyempurnaan dan bisa di-share atau dicetak. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini ya modelnya kalau dalam bentuk visual, mulai dari topiknya apa sih yang dicari. Nah, gitu. Baru melakukan survei dan riset ya. Apa sih yang mau dimuat dalam kontennya? Terus mendapat datanya dari mana gitu kan. Misalkan teman-teman ingin buat untuk salah satu contohnya gini. Misalkan ada teman-teman dari Disnaker gitu contohnya. Ingin membuat infografis atau dalam bentuk pelayanan publik, cara membuat kartu kuning gitu misalkan. Kita mendapat data itu dari mana gitu kan. Nah, kita minta entah dari teman di bidang atau di bidang lain untuk ngumpulin datanya itu. Nah, setelah kita dapatkan datanya, kita analyze nih datanya. Mana saja yang bisa dimuat untuk dimasukkan ke dalam bentuk infografis itu nanti. Karena kan tidak akan semuanya nih. Pasti teman-teman bisa pilih, bisa ini kan dulu rangkum. Baru cari kata-kata naratif untuk bisa buat narasinya dengan baik ya. Setelah itu membuat sketsanya ya teman-teman. Jadi sebelum kita masukkan kata-katanya, datanya maupun gambarnya itu kita buat sketsanya dulu. Mau dibuat disusun itu seperti apa. Nah, setelah itu kita melakukan editing ya. Editing itu bisa aja kita edit dulu gambarnya atau data-datanya itu kita mau atur bagaimana kita susun seperti itu. Kita lakukan desain. Nah, setelah itu kita selesai membuat, kita susun semuanya. Testing itu mungkin melakukan ini. Kita minta pendapat lah modelnya. Mungkin bisa kepada teman-teman di atasan ya, teman-teman di bidangnya atau di OPD-nya, kepada kabitnya atau teman-teman yang lebih senior yang menangani masalah itu juga. Nah, setelah mendapatkan persetujuan dan sebagainya, baru kita selesaikan semuanya, kita susun, baru bisa teman-teman share ke sosial media ya, atau mungkin dicetak. Nah, di slide selanjutnya ini adalah contoh ya infografis dalam bentuk himbauan ya teman-teman. Ini kemarin saya buat untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup ya. Contohnya ini ada stop penggunaan plastik sekali pakai atau waspada kita nyamuk malaria. Jadi kan teman-teman nggak mungkin nih masukin himbauan itu satu berkas itu semuanya gitu. Pasti kan kita pilih-pilih yang penting gitu. Apa yang kita masukkan ke dalam pamfletnya atau infografisnya itu kan. Jadi kita masukkan mana-mana yang penting, kita cari gambarnya yang sesuai, kita buat ininya, kita bentuk frame-frame-nya, dan kita positioningkan yang mana yang tepat lah istilahnya gitu. Supaya juga lebih enak gitu kita sampaikan ke
masyarakat kan dalam bentuk publikasinya ini. Nah, ini adalah contoh lain ya, infografis selain bisa untuk himbauan dan pelayanan publik, bisa aja dibuat dalam bentuk sosialisasi peraturan. Nah, ini contohnya saya ambil dari Kementerian Vertikal ya. Jadi misalkan ada teman-teman ingin membuat sosialisasi peraturan presiden gitu kan, atau peraturan bupati kalau di Penajam, itu kita bisa buat seperti ini ya teman-teman. Nanti di halaman berikutnya bisa dimasukkan di dasar hukumnya, dimasukkan gambar simpel aja, jangan terlalu ramai gitu. Kita masukkan ininya, itu poin-poin yang penting saja yang dimasukkan sesuai dengan apa judulnya teman-teman dalam membuat infografis ini. Nah, selanjutnya, dalam membuat infografis ini kan pasti yang terbayang teman-teman kan gimana nih cara buatnya gitu kan. Ada beberapa aplikasi yang saat ini yang sudah familiar teman-teman tahu. Seperti mungkin kalau platform online ada Canva, ada Pixel Lab, ada Infogram, dan lain sebagainya. Nah, cuman di umumnya ini saat ini kan kebanyakan pakai Canva ya, teman-teman. Karena mungkin lebih mudah, gratis, dan juga cukup banyak kan template-nya maupun asetnya, serta elemen-elemennya, dan lebih mudah. Nah, apalagi juga pun kalau misalkan kita mau membayar ya, itu banyak banget di marketplace itu yang menjual jasa untuk apa yang full version itu lebih murah lah istilahnya, nggak sampai ratusan ribu, itu banyak banget. Nah, seperti ini mungkin teman-teman sudah familiar ya, apalagi kan ini menjalani aktualisasi juga, jadi sudah paham lah ya untuk dasar-dasarnya mungkin. Seperti ini tampilannya. Nah, selain itu juga ada aplikasi yang tadi itu yang lebih mudah ya. Ada juga aplikasi yang memang standalone yang memang menyediakan fitur yang lebih banyak. Tapi kita mengeditnya juga harus juga belajar gitu dan banyak coba-coba. Seperti misalkan kita kalau udah familiar mungkin kita kenal dengan aplikasi Adobe Photoshop, CorelDRAW atau Adobe Illustrator ya. Tapi memang harus banyak belajar untuk ini karena kalau seperti di Canva kan itu lebih mudah ya istilahnya. Template-nya sudah ada, asetnya sudah ada, kita tinggal nyusun. Beda dengan aplikasi seperti ini kan kita harus benar-benar buat dari awal, buat template-nya, terus kita masuk buat frame-nya, masukin shape-nya, masukin data-datanya, terus ngeditnya juga ya butuh inilah effort lebih lah dibanding Canva. Nah, tapi untuk saat ini banyak sekali layanan untuk menyediakan template, vektor maupun elemen grafis ya untuk bahan untuk ininya pembuatan infografis maupun media lainnya. Ini bisa dipakai untuk semua aplikasi. Jadi nggak hanya Canva aja. Misalkan untuk Photoshop, Corel, dan Illustrator itu kita bisa download di luar itu ada beberapa website, cuman yang paling umum sering dipakai yaitu di Freepik, itu yang paling sering ya karena itu gratis dan itu banyak banget, itu kita bisa pakai ya untuk ininya, mendownload aset-asetnya, foto, icon, dan sebagainya gitu. Ada juga PNG3, kalau teman-teman mungkin tahu, nah itu juga lebih banyak di situ. Nanti mungkin kita bisa lihat ya, kalau sempat waktunya kita coba. Nah, untuk selanjutnya yang mungkin teman-teman tahu dalam membuat sebuah konten atau desain ya, harus tahu ukurannya juga ini, berapa-berapa. Misalkan seperti Instagram. Selama ini kan misalkan kita membuat desain, kita asal buat aja tuh di Canva-nya atau di aplikasi kayak Corel atau Photoshop kan, tapi kita nggak tahu nih berapa ukurannya. Nah, begitu di-upload, tahu-tahu gambarnya melebar gitu. Atau nggak presisi lah modelnya. Jadi kayak Instagram ini, misalkan kita baru membuat Instagram, itu teman-teman harus perhatikan juga. Untuk foto profil ini ada ukurannya 150 x 150 pixel gitu.
Untuk membuat kontennya itu kita sesuaikan, kalau 1:1 itu ukurannya 1080 kali 1080. Nah, terus mungkin tambahan untuk ukuran 4:5 itu 1080 kali 1350 untuk ukurannya. Nah, untuk pembuatan Instagram Story itu yang lagi tren saat ini itu juga ada ukurannya 1080 kali 1920. Jadi ukurannya HD ini ya. Begitu juga untuk Facebook dan Twitter juga mengikuti ya. Jadi ketika mendesain itu yang paling penting itu di awalnya itu adalah formatnya dulu. Jadi ya contohnya kayak kita buat spanduk deh. Misalkan ukurannya 3x1 atau 3x2. Nggak mungkin kan kita asal desain begitu dicetak nanti lo desainnya kok begini gitu. Tulisannya kok melebar, mengecil, logonya yang tadinya presisi kok melebar gitu. Jadi teman-teman harus pastikan juga ya untuk formatnya ini. Oke, mungkin kalau sudah paham nanti kita bisa lanjut ya ke SOP-nya dalam membuat desain. Nah, jadi teman-teman harus tahu juga dalam membuat desain atau infografis itu diperhatikan juga mulai dari pewarnaan, font, icon, dan datanya dalam menyajikan alur informasi itu ya. Misalkan untuk pewarnaan bisa menggunakan 2-5 warna ya, yang sesuai dengan brandingnya. Jadi kayak kemarin tuh di aktualisasi itu kan banyak sekali teman-teman tuh saya lihat banyak banget itu colorful lah, sampai-sampai tulisannya itu nggak kelihatan. Ada juga saya lihat itu contoh di luar, salah satu pamflet ya, itu udah bagus nih isinya. Nah, tapi ketika kita lihat itu, logonya kok nggak kelihatan, ini dari dinas mana? Tulisannya kok nggak kelihatan sama sekali, tenggelam dengan anunya gitu. Jadi ibaratkan kalau kita misalkan buat background tuh, misalkan warnanya gelap, ya tuh kasih tulisannya yang warna terang lah yang kelihatan. Atau misalkan backgroundnya terang, ya jangan tulisannya ya terang juga, nanti nggak kelihatan tuh. Atau ini, karena kan kalau kita lihat itu kan pasti, apalagi yang dipajang ya, yang dipajang-pajang di kantor, di pasar, dimanapun tempat-tempat publik lainnya itu kan pasti kalau kita misalkan buat desain kan orang kan pasti akan penasaran gitu kan, apalagi kalau desainnya bagus. Orang itu pasti kalau akan melihat sebuah poster atau spanduk, X-banner dan lainnya itu pasti akan lihat, desainnya bagus nih, apa sih isinya, penasaran. Nah, itu dilihatkan. Untuk pewarnaan seperti itu ya. Nah, yang kedua mungkin yang font, gunakan ya mungkin 2-3 atau 4 gitulah ya font, tapi fontnya yang jangan terlalu ya berlebihan lah gitu. Ya cukup standar, misalkan mau dikombinasikan antara font, contoh nih satu font misalkan Tahoma gitu, satunya pakai Arial, satunya pakai Arial Nero atau Times New Roman. Tapi kalau Times New Roman kayaknya agak kaku ya kalau sekarang ya, jadul lah modelnya. Jangan terlalu ini juga misalkan fontnya. Kalau misalkan mau dipasang font Ale pun tidak masalah untuk satu jenis gitu ya. Tapi memang harus disesuaikan dengan warnanya juga dan temanya itu apa gitu. Kan nggak sesuai kan, misalkan kita buat sosialisasi dalam bentuk infografis nih, tapi fontnya font alay gitu kan. Nah, itu kan nggak sesuai gitu. Kecuali memang infografis yang ada hubungannya dengan anak-anak gitu, misalkan tips makanan bergizi atau himbauan bahaya berenang di pantai gitu. Kalau terlalu jauh apa gitu kan, kita bisa pakai font-font yang agak alay sedikit, tapi jangan terlalu berlebihan lah bentuknya, karena nggak kelihatan juga. Meskipun di tampilan di laptop kelihatan, tapi kalau dicetak atau di belum tentu kelihatan. Nah, kalau icon dan flow ini sesuaikan ya dengan tema kontennya teman-teman ya. Nantinya, kalau misalkan membuat infografis, yang penting sesuai lah istilahnya. Misalkan kita membuat infografis dalam bentuk, misalkan contohnya pelayanan pembuatan penyaluran bansos, nggak mungkin kan kita pakai icon misalkan gambar-gambar buah gitu kan, nggak mungkin ya, tapi tergantung juga gitu. Atau misalkan membuat full car gitu, nah itu kan nggak mungkin kita pakai gambar sayur-sayuran gitu kan, nggak mungkin, jadi disesuaikan ya. Nah, SOP dalam buat desain lainnya yaitu psikologi warna ini ya. Ya, misalkan teman-teman ingin
membuat infografis disesuaikan warnanya, warna yang cocok apa gitu kan. Ini ada apa ya istilahnya ya, filosofi gitu. Merah muda apa, biru apa, terus psikologi bentuk itu juga berpengaruh gitu. Ada bentuk lingkaran, persegi, segitiga, atau yang lagi rame ini format rounded ya, itu lebih enak gitu kalau saya lihat untuk dalam pembuatan shape ya. Nah ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Nanti kalau memang ini saya coba share ke teman-teman untuk materi presentasinya ini. Nah SOP yang terakhir ini adalah SOP dalam membuat desain ya. Jadi teman-teman ketika ingin membuat infografis, pastikan harus menyantumkan logo instansinya ya. Terus namanya, nama OPD-nya teman-teman gitu. Nah, itu juga harus disesuaikan ya. Posisi logonya itu di mana, jangan sampai nanti logo pemerintah daerah ditaruh di bawah, di pojok kanan bawah atau di pojok kiri, itu jangan ya. Kalau bisa ditaruh di pojok kanan pojok kiri atas atau pojok kanan atas bisa, tapi tetap logo kalau dari posisi layar itu di sebelah kiri ya, baru nama instansinya. Kalau tagline atau moto ASN ya, itu bisa di bawah dari kontennya itu tersebut sebelum tagline media sosial yang teman-teman cantumkan. Nah, terus juga untuk logo, kalau bisa harus presisi ya, karena ada beberapa teman-teman saya lihat dalam buat aktualisasi ini, logonya itu nggak presisi, ada yang melebar, lebih lebar di sini kan, ada juga yang lebih meninggi. Nah, terus dalam pemilihan warna font ini, kalau bisa disesuaikan dengan background-nya. Misalkan background-nya ini warna terang, ya berarti tulisannya ya harus yang inilah istilahnya, ya warna-warna mati atau sesuaikan, jadi bisa dilihat gitu. Jangan warna gelap semua gitu kan, pasti nggak kelihatan. Jangan keterangan semua, itu kelihatan juga jelek, alay lah istilahnya, seperti itu. Kalau tagline mungkin lebih disesuaikan ya. Misalkan saat ini kan untuk di beberapa OPD atau instansi kan memakai moto dari berakhlak ya, dan bangga melayani bangsa. Atau mungkin ada tambahan dari teman-teman OPD yang menyantumkan logo dari kementerian, itu bisa juga disesuaikan aja teman-teman. Dan tagline media sosial ya juga disesuaikan ya. Misalkan teman-teman punya YouTube, punya website, punya Instagram, Facebook, Twitter, silakan dimasukkan, disesuaikan. Yang penting dalam pembuatan infografis ini disesuaikan aja, gitu fontnya, terus gambarnya, terus narasinya juga jangan terlampau semua, karena kalau kebanyakan juga orang akan malas bacanya gitu. Jadi intinya yang penting-penting saja gitu. Kalaupun ada yang ingin dimasukkan tapi tidak cukup space-nya, bisa dibuat 1, 2, atau 3 halaman gitu misalkan, dibuat di halaman berikutnya. Karena kalau contoh di Instagram itu kan bisa sampai 10 halaman kalau nggak salah untuk maksimalnya. Nah, ini seperti ini jelas ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh lainnya ya. Untuk ini contoh dari BPS ya. Jadi memang harus disesuaikan, tidak usah terlampau ramai dalam membuat infografis ya teman-teman, atau ucapan atau postingan ya, kegiatan itu tidak usah terlampau ramai. Jadi cukup mainkan 2-5 warna aja cukup. Kalau menurut saya disesuaikan aja, yang penting itu pesannya tersampaikan. Nah, kalau bisa ya juga unsur kedaerahan itu juga bisa dimasukkan. Nah, seperti foto kantor bupati nih contohnya saya masukkan gitu, entah itu sebagai background paling belakang, terus transisinya dimainkan di situ, atau mungkin ya hal lainnya, entah itu batik atau aset lainnya, itu bisa disesuaikan ya dengan teman-teman ya. Nah, oke. Mungkin itu penjelasan dari saya untuk materi kali ini. Kita kembali ke materi awal ya. Jadi teman-teman nanti ketika ada keluhan atau masih ada yang bingung dalam pembuatan desain, bisa untuk menghubungi nomor WA saya. Nanti kita dampingi, atau bisa langsung datang ke kantor Kominfo ya. Di Kominfo di atas BKP SDM di lantai 2. Nanti kita bisa konsultasi di sini. Oke. Jadi cukup jelas ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang kurang, bisa menghubungi di sini atau datang ke sini. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, wah menarik banget ya materi yang disampaikan dari Mas Willy pagi hari ini. Detail banget materinya ya. Mulai dari pengertian infografis sampai pemilihan warnanya pun udah dijelasin sama Mas Willy ya. Nah ini dari teman-teman dari OPD, kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan nih, bisa ya kita buka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dari OPD yang ingin bertanya, silakan mungkin bisa raise hand atau di kolom komentar, di kolom message. Silakan teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa raise hand ya. Kayaknya masih malu-malu ini. Kalau misalnya nggak ada yang bertanya, apa kita yang bertanya ini ya ke teman-teman OPD ini. Ini rata-rata semua OPD sudah ada akun sosial medianya semua ya. Saya mau absen dulu deh satu-satu deh. Dari Disnaker. Dari Disnaker ada siapa nih dari Disnaker, teman-teman admin media? Ada Mas Rian Hadir, Mbak. Adi. Ya, siap. Mas Miko, gimana nih dari Disnaker? Sudah ada akun sosmednya kah? Sudah berjalan kah aktif akun sosmednya? Alhamdulillah kami aktif, Mbak. Itu kebetulan isinya ya lokal-lokal itu dan segala macam kayak syarat-syarat taka satu, terus sama ada untuk masalah perselisihan gitu. Nanti ada kawan juga kan yang bakal mengisi konten di sana. Oke. Ini gimana nih dari teman-teman di Snaker? Kira-kira materi yang disampaikan Mas Willy tadi sudah bisa dipahami oleh teman-teman ya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Cuma paling ini aja sih Mbak Maksa, Mas Willy ada tambahan. Tadi kan kebetulan contohnya pakai Canva ya. Mohon Pakai izin Mas, Canva. mohon izin saya potong ya Mbak Max ya. Untuk Mas Rian mungkin bisa di-mute dulu karena storing. Iya, siap. Oke Mas Miko, lanjut Mas. Oke. Tadi kan contohnya pakai Canva ya Mas Willy ya untuk desainnya. Ya, ada beberapa contoh yang pakai Canva, ada yang contoh dari aplikasi di luar itu. Iya. Oke. Ada bisa memungkinkan nggak kalau kita dibuatkan Canva tim Mas buat Pemkap PPU, jadi sebagai membantu juga buat teman-teman SKPD untuk nyari footage atau elemen-elemen yang khususnya berbayar sih Mas kebanyakan. Iya, bisa nanti minta Mas. pro kayak itu, minta pro kayak itu Bisa. maksudnya Mas Miko. Bisa nanti memang ke depannya ini coba saya usulkan ke atasan dulu ya. Kemarin memang ada omongan untuk pembuatan Canva Pro. Jadi nanti bisa saya buat tim, nanti teman-teman bisa join di situ. Nah, tapi untuk sementara ini mungkin saya bantukan untuk buat template atau formatnya. Nanti teman-teman tinggal mengikuti ya, bisa download linknya link Canva juga. Nanti teman-teman juga bisa download asetnya di situ untuk saat ini. Tapi kedepannya mungkin nanti saya akan buatkan tim, jadi formatnya itu semua ada di situ. Teman-teman bisa langsung copy. Baik. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih Mbak Maksa, Mas Willy. Mas Miko itu eksklusif buat admin Mas, bukan buat sampean. Luar biasa semuanya satu, Mas. Sampai mau disediakan untuk Canva tim yang pro ya, buat supaya desainnya lebih mantap-mantap lagi nih teman-teman admin media. Dari OPD yang lain mungkin ada pertanyaan atau ada saran dan masukan, boleh disampaikan juga selain pertanyaan. Ya, silakan Dinsos, Mas Fendi, silakan. Dari Dinas Sosial nih ya, ada Mas Effendi. Dari Dinas Ketahanan Pangan ada Mas Muhammad Nur Fikri. Itu Mas Fikri belajar nanya. Iya.
Ini dari teman-teman lain mungkin ada yang ditanyakan. Ada Mbak Novita juga, Mbak Novita Anggriani. Izin Mbak Marsha. Siap. Coba Mas, minta tolong dua arah sama Mas Willy ya. Ya. Coba buka lagi slide-nya Mas. Oke, saya share ya. Oke. Yang mana Mas? Ke bawah Mas. Yang slide berapa? Yang kayaknya yang kayaknya yang SOP deh. SOP ya. Iya. Atas yang tadi yang 10 poin itu. 10 poin. Oke. Nah itu. Iya. Di bawahnya. Ya. Itu ada beberapa sih yang saya kurang paham atau ini ada yang perlu direvisi. Paham. Melakukan pengujian sama sketsa wireframe tuh gimana ya maksudnya? Karena kan setahu saya selama ini paling skip ya. Dari 10 ini cuma beberapa tahap aja yang saya terapkan buat pembuatan infografis. Paling milih topik, survei data, olah datanya, edit, desain, publish. Jadi nggak sampai 10 tahapan. Jadi sampean buat sendiri kan Mas, apa ada sumbernya apa gimana? Kita sesuaikan dengan sumber sih Mas. Ini. Cuman memang gimana Mas? Gimana? Cuman memang kan dalam infografis ini selama ini kan yang pastikan ya inti-intinya aja ya. Kita nggak ambil 10 ini, contohnya kayak memilih topik itu kan pasti, melakukan survei itu kan pasti ya, mendapat data, analisis data itu kan seperti kita rangkum lah modelnya ya kan. Nah, narasinya juga penting, bahasanya yang baik gimana, terus yang menarik seperti apa. Kita buat sketsanya itu, kita buat oret-oretannya lah modelnya Mas. Atau kalau mungkin sekarang itu kalau di Canva ya kita otak-atik lah seperti itu bahasanya gitu. Kalau bingung biasanya sih ya bisa dibuat sketsanya dulu di oret-oretan gitu kan. Kalau susunannya seperti ini gimana ya? Atau bisa juga mungkin ya nanti bisa saya tambahkan mencari referensi. Nah, referensi dalam membuat infografis itu seperti apa? Kalau misalkan kita juga bingung untuk membuat sketsanya. Kalau pengujian itu lebih seperti ini sih Mas, kalau saya ya. Mungkin nanti bisa saya revisi juga. Ini kita melakukan modelnya, evaluasi lah modelnya kepada atasan kita atau yang berhubungan dengan infografis atau desain yang akan kita buat sebelum nanti disempurnakan lagi gitu kan dan diupload. Oke. Jadi seperti Mas, itu. saya saran deh. Boleh. Mungkin dari Diskominfo bisa bikin story rutin gitu ya, dimasukkan dalam highlights, misal dalam seminggu diambil sehari tips and tricks pembuatan infografis atau pembuatan konten lah untuk SKPD atau secara umum. Jadi misal kayak tahu IG-nya Hijau Surya nggak sih? Yang channel jual benih sama bibit pisang itu. Gimana? Tahu channel Hijau Surya nggak? Instagramnya Hijau Surya nggak Mas? Belum pernah buka Mas. Nah, di IG-nya Hijau Surya itu dia kan memang perusahaan jual benih sama bibit pisang ya. Iya. Nah, tapi dia kadang ngeluarin tips sama trik di story-nya gitu. Maksud saya bukan Mas sampean fokus di situ, karena kan PMK kan official ya. Cuma ada sehari lah dalam seminggu tuh ngupload tips untuk membuat atau tips apa gitu. Jadi lebih ke arah binaannya bisa secara umum. Lebih interaktif juga kan kalau teman-teman mau nanya, misal dari masyarakat umum juga mau nanya, bisa langsung DM. Bisa. Mungkin nanti akan coba saya upload ya untuk itu, tapi melalui OPD juga nanti lewat Diskominfo. Iya, karena kan banyak juga tuh influencer di IG sekarang. Saya sering sekali lihat di Reels itu ngupload ini loh cara kreatif ngebuat story, ngebuat Reels yang bisa naikkan engagement dan lain sebagainya. Bisa. Dari Diskominfo. Tapi kan Instagram kan kembali lagi ke poin awal, memang hanya sepersekian kecil dari Diskominfo lah bahasanya kan. Bahasa tagline utamanya kan informasi. Itu saran aja sih Mas.
Ya, bisa. Nanti akan kami pertimbangkan dan coba akan kami buat ya untuk itunya, tips and Ya. triknya. Nanti Oke. juga kami mungkin bisa upload di Diskominfo atau di websitenya Kominfo mungkin untuk tutorial seperti itu. Akan dibuatkan menu sendiri nantinya. Oke. Karena tidak mungkin juga kan kami upload untuk di Pemkap kan tidak mungkin ya, karena itu kan untuk pemberitaan ya. Ya. Bisa juga misal sampai buat bidang sendiri, tapi direferenskan dari Diskominfo, mereferenskan bidang ini loh. Jadi bisa bisa. tahu. Bisa. Nanti akan kami pelajari dan kami pertimbangkan Mas untuk itu. Tapi untuk Oke. tutorial pasti akan saya buatkan. Nanti kan akan saya sharekan ke teman-teman. Makasih Mas. Oke, siap. Oke, cukup Mas Fikri ya. Saya stop share ya. Atau ada teman-teman lain yang ingin tanya? Cukup kalau dari saya. Terima kasih ya Mas Fikri dari Dinas Ketahanan Pangan ini ya untuk pertanyaan maupun saran dan masukannya. Baik, dari teman-teman OPD lain, apa masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan atau memberikan saran? Kalau misalnya sudah tidak ada lagi, mungkin kita bisa lanjut ke agenda yang berikutnya, yaitu langsung praktek ya Mas Willy ya? Ya, bisa Mbak. Tapi sebelum itu saya mau tanya dong ke teman-teman. Di laptopnya sudah ada belum aplikasi Adobe Photoshop? Atau Canva versi desktop? Ya kalau bisa ada dua-duanya. Dua-duanya ada. Teman-teman OPD lain dari BPBD, dari Dinkes, sama dari Pertanian? Apa sudah ada? Ini saya coba up lagi ya. Untuk linknya kalau memang belum ada yang di-download. Untuk aplikasinya saya kasih format portable ya. Saya up. Gimana teman-teman yang lain? Apa sudah ada aplikasinya? Baik, mungkin teman-teman yang belum memiliki aplikasi bisa di-download Di-download ya. dulu versi portable-nya. Untuk link download-nya sudah di-share sama Mas Willy di kolom chat. Sebelum kita memulai praktek. Oke, mungkin sambil menunggu teman-teman yang belum ada aplikasinya, Mas Willy mungkin bisa langsung dibagikan saja mengenai praktek, apa yang akan dilakukan oleh teman-teman sambil berjalan, sambil kita nunggu yang mungkin masih ada yang download untuk aplikasinya. Siap, oke. Jadi teman-teman ini kita langsung praktek aja ya, simple sebenarnya sih. Tapi memang dibutuhkan untuk ini ya, mengedit foto. Jadi teman-teman selain bisa Canva tuh minimal untuk pelatihan kali ini tuh kita bisa mengedit foto untuk menghilangkan background. Sama seperti kita pakai remove background lah kalau versi online-nya ya. Tapi ini kita coba manual ya kan, supaya jaga-jaga nantinya ke depannya kalau memang ada foto yang kita nggak bisa diseleksi di remove background di browser ya, itu kita bisa siasati pakai Adobe Photoshop karena di situ kan lebih lengkap ya fitur-fiturnya. Beda dengan remove background kan yang menggunakan fitur AI kan, jadi nggak maksimal, kurang lah istilahnya. Kecuali memang fotonya benar-benar bagus. Oke, saya coba share screen ya. Kita coba untuk edit foto deh. Kita ambil 1 atau 2 foto, kita contoh untuk nge-crop, kita seleksi ya. Kita akan coba buat infografis ini. Izin saya share. Oke, nah ini salah satu ini ya bentuk contoh infografis. Mohon izin ya Mas Rahman sama Mbak Ria,
saya ambil materinya untuk Pemkap hanya sebagai contoh ini ya. Nah, kita coba untuk membuat ini infografis dalam ini ya, tips lah istilahnya. Jadi kita akan buat ini dalam mengedit fotonya, mereplace background putihnya ini, terus kita tambahkan sedikit outline putih untuk mempercantik nantinya. Nah, seperti ini ya, kita coba ya. Nah, ini oke, ada contohnya teman-teman nih. Saya ambil satu contoh. Nanti teman-teman mungkin bisa praktekkan ya. Nanti saya kasih linknya ini, link desainnya. Jadi teman-teman tinggal nge-crop fotonya saja, menyeleksi sama mengasih outline ya dalam bahasanya ya. Contohnya seperti ini, outline putih. Nanti saya ajarkan. Kita ambil satu contoh, nanti teman-teman coba ikutin deh. Supaya teman-teman nanti kan ke depannya kalau misalkan diperintah untuk atau disuruh buat ini ya, pamflet, poster, dan sebagainya. Ketika di Canva itu fiturnya terbatas, jadi teman-teman sudah menguasai sedikit ya untuk Photoshop ini, terutama untuk menghilangkan background dan seleksi ya. Kita coba dulu. Nah, jadi teman-teman bisa dibuka Adobe Photoshop-nya. Kalau yang sudah ada, kita contoh. Apa teman-teman ini ada, sekali lagi saya tanya ya, ada aplikasinya sudah Photoshop? Sudah terinstall di laptopnya? Menyimak dulu, belum ada. Belum ada ya? Belum, Mas. Boleh minta deh 2-3 peserta untuk membuka. Kalau bisa di dalam satu OPD itu ada satu yang membuka. Jadi nanti bisa diajarkan ke teman-temannya. Dinsos lengkap tuh sama BPBD. BPBD paling lengkap itu, coba lihat. Pasti lengkap dong. Nah, bisa dibuka Mas Yudi ya. Kalau ada Photoshop-nya. Ada Ya. dia versi terbaru, udah terbayar lagi tuh. Ya. Nah, sudah dibuka semua? Ada yang sudah buka? Oke, kalau anggap aja saya sudah buka ya. Ada beberapa orang yang sudah buka. Jadi kita ambil contoh dalam pembuatan ini untuk ngedit fotonya. Ya, kita ambil contoh nge-crop satu foto deh. Nah, ini kita coba untuk seleksi ini ya, teman-teman, kita hilangin background-nya. Jadi teman-teman harus juga hafal ya tools-toolsnya. Nanti sebelum sesi acara ini berakhir, saya ini deh kasih buku panduannya. Di situ banyak banget toolsnya, tutorialnya, tools dasarnya juga ada. Jadi teman-teman kalau kebingungan bisa membaca buku panduan saya ya untuk selengkapnya. Nah, jadi teman-teman kita sudah buka untuk fotonya ya yang kita akan pilih untuk di crop. Sebelum kita mengedit foto ini, coba diklik ya teman-teman ya di layer di sebelah kanan, agak pojok kanan ke bawah di layer. Kalau sudah dipilih, coba diklik layernya, kita okekan saja. Jadi new layer, jadi layer kosong ya, atau layer 1. Kita oke. Nah, setelah itu kita copy ya teman-teman ya. Ctrl J atau new layer ya. Di kanan sini juga bisa. New layer. Di Ctrl J ya. Oke. Kalau sudah, coba teman-teman diklik lagi ya di layer copy-nya ini. Sampai sini ada yang merasa kebingungan? Aman, aman. Aman ya. Oke, ya diklik sekali lagi. Kita cari tools namanya Magic Font Tools.
di pojok kiri ya, pojok kiri agak ke atas di toolbar ini ada beberapa toolbar. Nah, tapi kita coba cari yang ada gambar magicnya ini ya, tongkat magic lah istilahnya. Magic Wand Tool namanya ini. Nah, kalau sudah diklik ini ya, kita biarkan saja ini seperti ini dulu. Saya mau tanya teman-teman, ada yang udah ketemu belum atau belum ada? Saya anggap sudah ada ya teman-teman ya. Kalau sudah ada, boleh diklik di gambarnya, terutama di backgroundnya ini ya, jangan klik di gambarnya karena yang pasti terseleksi objeknya. Jadi kita ambil yang di backgroundnya ini saja ya, diklik backgroundnya. Oke, kalau sudah diklik backgroundnya di pojok tengah atas itu ada pilihan select subject. Teman-temannya, select subject ini coba diklik ya agar bisa terseleksi semuanya. Nah, tapi ini kan kebalikannya nih, yang terseleksi kan hanya di objeknya saja. Kalau kita hapus kan pasti objeknya akan hilang. Nah, seperti ini kan, nah pasti akan hilang kan. Nah, setelah itu kita kembali ke layar kosong saja ya, kalau teman-teman tidak bisa tercrop atau terseleksi ini ya, atau dimatikan dulu ininya. Di pojok kanan bawah bisa dimatikan. Nah, ini kan kalau seperti ini nih, pasti yang terseleksi objeknya. Jadi kita kembalikan saja ya di Ctrl Z ya. Atau di sini kalau memang teman-teman hilang tadi, kembali ke history. Oke. Nah, ini kembali ke awal yang ke seleksi tadi. Sampai sini ada kesulitan nggak? Teman-teman. Sampai sini dulu ada kesulitan nggak? Mas Yudi, Mas Fikri, Mas Rian, atau teman-teman yang lain? Masih aman. Masih aman ya? Masih. Nah, ini kan objeknya ini yang terseleksi ya. Kita coba klik Ctrl Shift I sampai ini frame-nya ini keseleksi semua. Ini ibaratkan untuk membalikkan seleksinya yang tadinya awalnya di objeknya yang akan kita seleksi jadinya kebalik. Jadi background sekitarnya yang kita hilangkan. Inverse modelnya. Nah, ini setelah kita seleksi semuanya, termasuk removal background-nya ya, ini ya, yang akan kita seleksi di sini. Kalau sudah seperti ini, kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi background-nya sudah hilang. Sampai sini ada kesulitan, teman-teman? Yang lain gimana? Yang mencoba ada kesulitan? Ini nggak apa-apa ya, kita sambil ngobrol ya. Jadi kalau teman-teman memang ada kesulitan, nanti kita bantu. Dan teman-teman juga bisa share screen ya, nanti kita bantu. Nah, ini saya inikan dulu. Nah, setelah ini teman-teman mungkin bisa nyoba ya, saya coba kirimkan asetnya dulu. Coba saya kirimkan dulu ya asetnya biar teman-teman bisa coba contoh gambarnya.
Ini saya ambilkan contoh gambarnya, jadi teman-teman bisa ngikutin nanti ya bahannya. Saya kirimkan semua di sini. Oke. Kita ambil salah satu contoh dulu ya. Kita ambil gambar yang susu tadi, susu dan sejenisnya ini. Ini saya ada kirim di kolom chat. Teman-teman bisa copy dulu ya, nanti bisa ikutin saya. Di copy saja dulu teman-teman. Gimana teman-teman, ada kesulitan? Dicoba dulu Mas. Bentar. Coba di copy dulu ya gambarnya ya. Disimpan dulu, di save. Kita coba edit satu gambar ya, kita ulang dari awal. Ada yang sudah nge-save belum? Atau mungkin sudah dimasukkan di Photoshop-nya? Sudah di copy? Mas Rian, gimana? Mas Fikri, Mbak Ungu, dan lain-lain? Oke, sorry sempat terputus tadi. Gimana teman-teman? Ada yang sudah ngopi tadi ya? Gambarnya? Kalau sudah ngopi, saya anggap sudah ya. Tadi ya, kita langsung praktek aja. Gimana Mas Yudi? Aman. Bisa. Aman, sudah. Aman, sudah kau copy semua ya? Sudah dibuka gambarnya? Kita mulai dari awal. Kita coba dari awal ya. Coba buka yang file tadi itu yang gambar susu ini ya teman-teman ya. Kalau sudah buka ini, coba saya sharein kembali, tadi sempat putus koneksinya. Oke. Coba dibuka ya teman-teman, yang Photoshop yang tadi. Terus masukin gambarnya ini yang sudah saya kirim. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini, kita langsung ini aja ya. Pilih toolsnya tadi di Magic Wand Tools. Ini teman-teman sudah saya anggap buka semua ya untuk ininya. Coba habis itu, tapi diklik dulu nih gambarnya yang di pojok ini. Pojok kanan bawah dari posisi laptop yang ada background ini, coba diklik dulu. Jadikan new layer. Sebelum kita menyeleksi. Oke, saya sudah anggap ini ya. Anggap sudah buka semua ya. Kita langsung aja. Setelah itu, setelah kita ini, pilih objek yang di belakang background ini. Kita pilih select subject yang ada di pojok, maksudnya di pojok tengah atas ya. Nah, oke, kalau teman-teman sudah buka, sudah masukin gambarnya tadi, ini yang terseleksikan tadi kan ini di objeknya ya, atau di gambar susunya ini, atau yang teman-teman pilih. Kalau sudah, kita coba balas ya, di Ctrl-Shift-I, di inverse.
Jadi semua satu frame-nya itu terseleksi ya teman-teman ya, sekeliling background-nya juga. Nah, setelah ini terseleksi semua, kita coba klik delete ya. Oke, setelah diklik delete, di Ctrl D, Ctrl D ya, agar seleksinya itu hilang. Nah, jadinya seperti ini teman-teman ya. Jadi kita coba buat ini secara manual ya, dibandingkan dengan kita membuka atau membuat di remove background. Memang itu cara itu lebih cepat dan juga agak ini lebih simpel lah. Tapi kan ada beberapa objek yang tidak bisa dilakukan di remove background itu ya, di internet. Jadi ada yang bisa dilakukan di situ karena AI-nya juga masih belum sempurna. Jadi kita coba untuk buat secara manual ini ya. Nah, oke, kita kembali ke ini tutorial ya. Setelah ini di crop atau diseleksi, setelah jadinya seperti ini, sudah ini semua, terseleksi semua background-nya, kita klik di layer ini di pojok kanan bawah. Ada tulisannya paling atas, optionnya di blending option ya. Blending option. Nah, setelah terbuka itu kan ada pilihannya layer style ya. Ada pilihannya, ada bevel and emboss, ada stroke, inner shadow, inner glow, satin, color overlay, dan sebagainya ya teman-teman ya. Cuman yang kita akan pakai di sini di stroke ya teman-teman ya, untuk membuat outline. Nah, tujuannya buat apa? Ini biasanya untuk mempercantik lah, untuk mempercantik objek itu. Karena kalau biasanya kalau terlalu polos, apalagi kalau fotonya ini agak sedikit jelek ya dalam pengambilannya, biasanya akan terganggu juga nanti, akan jelek hasilnya meskipun infografisnya bagus gitu. Jadi kita akalin seperti ini biasanya. Ini untuk membantu lah istilahnya, mempercantik. Oke, kita kembali ke materi ya. Setelah masuk di stroke tadi, coba teman-teman pilih. Kalau biasanya di awal ini kan di size dan positionnya kan lebih tinggi ya biasanya. Ada inside, center, dan outside. Kita pilih di outside ya teman-teman. Baru size-nya kita buat di bawah 10. Terserah mau ngikutin posisi saya boleh, 8, di bawahnya juga boleh. Tapi semakin sedikit, maka outline yang dihasilkan juga semakin tipis ya. Nah ini kalau ini tengah-tengah teman-teman. Jadi ketika masuk di infografisnya nanti atau di desainnya teman-teman, ada kelihatan itu outline-nya. Oke, setelah diklik, terserah angkanya berapa, ngikutin saja. Tapi minimal di bawah 10 ya. Dan posisinya dipilih outside maksud saya. Kita klik OK. Seperti ini. Oke, ini sudah jadi ya untuk satu contoh gambarnya. Teman-teman lain ada kesulitan kah? Yang sudah buka Photoshop ada kesulitan? Aman Mas, aman. Aman ya. Tadi gambarnya sudah di copy semua ya teman-teman ya? Yang saya kirim di message? Sudah. Sudah ya? Oke. Kalau sudah oke, kita coba save ya. Teman-teman, terserah mau taruh di mana contohnya. Kalau bisa, kita coba di ini aja langsung, diekspor ya. Di file, diekspor, di save as juga bisa. Tapi kalau mau lebih cepat, diekspor baru quick export as PNG. Nah, jadi teman-teman bisa langsung nge-save ya ini ya, terserah mau ditaruh di mana filenya, bebas, dan formatnya save as type-nya ini all files ya, dan format di belakangnya pasti PNG. Otomatis ini gambar sudah terseleksi, saya save. Ya ini karena saya sudah buat sebelumnya, jadi saya rewrite kembali ya. Nah, oke. Kita coba kembali ke Canva ya teman-teman ya, kalau sudah di save ya. Atau di sini masih ada kesulitan, ditanyakan saja. Kalau masih ada kesulitan mengedit seperti ini.
Apa ada pertanyaan sampai sini? Selain Mas Rian mungkin ada kesulitan? Oke, kalau emang tidak ada saya anggap sudah aman ya. Kita bisa kembali ke Canva teman-teman ya. Kita coba buat, ini saya share link dulu ke teman-teman, supaya teman-teman bisa ngikutin ya. Saya coba share di message. Saya coba share di chat, di chat. Nah, oke. Ini saya share. Coba teman-teman yang sudah buka Canva bisa dimasukkan linknya ya. Tapi sebelum kita ini, karena linknya ini kan cuma satu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa buat ini ya, new design. Ini silakan di copy dulu. Linknya yang saya taruh di kolom chat. Karena nanti kan kalau saya buat jadi satu kesatuan kan pasti akan ketumpuk-tumpuk kan, karena linknya cuma satu. Coba nanti setelah masuk linknya, coba kita buat baru ya desainnya ya. Kita praktek kalau teman-teman mungkin ada yang belum tahu. Kita masuk ke new design atau tab baru ya di desainnya teman-teman. Nanti masuk di custom size. Ya. Masuk aja di custom size ini ya. Baru kita masukin ukurannya ini. Jadi ukurannya ini adalah 800 kali 2000. Untuk lebarnya itu 800 pixel ya teman-teman satuannya. Tingginya itu ada di 2000. Oke. Setelah itu kita coba masuk di ya. Kita buat create new design ya. Nah, ini kalau sudah jadi desainnya, silakan juga teman-teman kasih namanya ya di Canva-nya ya. Misalkan saya buat contoh deh, contoh 3 gitu misalkan, atau terserah lah. Ini untuk silakan teman-teman ini. Baru kita copy ya yang aset yang tadi yang saya kasih itu, supaya tidak ketumpuk dengan yang saya buat. Nanti kan teman-teman juga uji coba kan buat-buat. Coba ini di copy dulu semua ya. Di Ctrl A ya, baru di copy. Nah, setelah di copy, nanti silakan ditempelkan aja teman-teman. Oke, sudah di copy teman-teman. Sampai tahap ini ada kesulitan? Sampai sesi ini? Sampai saat ini ada kesulitan teman-teman? Apa sudah di copy semua? Mas Fikri gimana Mas? Aman? Mas Rian? Aman Mas. Aman. Mas Miko, Mas Pendi, teman-teman BPBD dari Perkim gimana? Apa sudah aman sampai saat ini? bisa diikutin. Selama ada Mas Yudi aman ini. Oh siap, oke. Yes. Maupun dari teman-teman Kominfo sendiri, Mas Asri, Mas Nopal mungkin ada yang ngikutin sampai saat ini aman? Aman ya. Mas Tri gimana sampai saat ini ada yang ditanyakan? Aman Mas Will, aman. Aman ya. Sudah diinstal kah Photoshop-nya Mas atau ada di laptop? Motornya ada, nanti aja minta bantuan install kalau pas ngopi. Oke, siap. Oke ya. Oke, sampai tahap ini. Jadwalkan kopi. Siap, Yes. siap.
Siap Mas, nanti kita jadwalkan ya, kita adakan sesi kedua. Oke. Kalau sudah, saya anggap sudah tercopy semua ya sampai dengan tahap ini. Kita coba ini ya teman-teman ya. Kita masukin gambarnya ya kalau sudah di-copy semuanya ini. Oh ya, sebelum itu, karena ini kan warna dasarnya kan belum ada ya. Yang tadi saya buat itu kan warnanya warna apa ini? Warna silver atau abu-abu ya. Coba kita copy dulu warnanya ya. Kita ganti warna belakangnya. Nah, diganti dulu ya, karena kan yang copy pasti kalau di copy dari file awal ke new dokumen kan pasti asetnya ya, sama teksnya ya. Background-nya nggak keikut biasanya. Oke, kalau gitu kita coba unggah file teman-teman ya. Kalau di Canva-nya di web atau di versi desktop itu di tab sebelah ini ya, sebelah kiri dari posisi teman-teman itu diunggah. Kita ambil yang file terseleksi tadi. Kita ambil contoh, ini susu ya, susu dan turunannya ya. Nah, oke, kita coba contoh masukkan 1. Ini kita upload ya di sini. Silakan disesuaikan dengan ukurannya. Ya, kita coba masukinnya tadi ya, yang terseleksi tadi. Selain itu juga, ini kan atas bawah kan juga bentuk dan font tulisannya kan hampir sama ya. Kita coba bold ya, biar kelihatan lebih tegas gitu. Oke, nah setelah itu, setelah kita ini selesai, kita coba buat di bawah ini ya teman-teman ya. Kita copy saja shape-nya yang ada di atas ini. Kita copy ya, kalau teman-teman ada yang belum tahu. Nanti teman-teman bisa di-rotate ini ya, posisinya. Kalau memang tidak ketemu, soalnya ada beberapa versi Canva yang tidak ada menu rotate-nya. Di menu saya ini juga tidak ada. Silakan coba di copy teman-temannya. Nah, setelah itu kita coba balik. Kita coba manual ini ya. Sampai 90 derajat. Nah, oke. Kita coba copy. Setelah ini kan pastikan file teksnya kan akan tertumpuk. Karena ini kan di copy dari depan ya kan. Kita coba ini ya. Mundur paling belakang. Nah, asetnya kita coba. Ini namanya aset ya teman-teman ya. Atau elemen ya. Yang apa ya istilahnya seperti hiasan lah modelnya. Kita coba mundurkan saja paling belakang. Nah, setelah ini selesai, kita atur lagi ya posisinya, diproporsikan dengan gambar tadi. Nah, kita ganti warnanya, fontnya dulu deh. Kita ambil judulnya. Baru kita ganti warnanya ini, karena pasti kalau backgroundnya mati nggak mungkin warna hitam kan. Kita ganti warna putih aja biar kelihatan. Oke. Nah, coba teman-teman bisa ngikutin ya ini. Saya mau lihat disesuaikan gambarnya, contohnya seperti ini teman-teman ya. Itu gambarnya tadi kan sudah saya kirim semua tuh. Coba saya mau lihat teman-teman buat modelnya nanti seperti ini. Nah, disesuaikan ya gambarnya. Ini kelihatan gak ini yang saya share ini? Mulai dari susunan makanannya seperti ini, sayur-sayuran, telur, buah-buahan, teh hijau. Nah, nanti shape-nya di copy ya teman-teman ya. Ini di copy dulu ke semuanya.
Itu kan fontnya saya buat warna hitam tuh, nanti diganti warnanya warna putih. Dan jangan lupa fotonya tadi diseleksi. Coba teman-teman ikutin ya. Nanti dikirim di chat. Kalau ada yang mau sambil tanyakan, ditanyakan saja. Nanti 3 desain terbaik akan saya kasih reward. Coba teman-teman diikutin ini ya. Gambarnya tadi yang saya kirim bisa disesuaikan dengan seperti ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, ditanyakan saja. Tadi saya sudah contohkan ambil satu gambar untuk di crop ya. Teman-teman ada sampai saat ini ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas? Nggak apa-apa teman-teman ya, jangan malu-malu ya, kita saling ini ya, saling belajar ya. Ditanyakan saja. Kita coba buat ini ya, desain dengan susunan seperti ini. Teman-teman jadi tinggal masukkan saja gambarnya, posisi shape-nya ya, bentuk kotaknya seperti ini ya, tinggal teman-teman itu aja yang dimasukkan. Coba kita buat praktek agar teman-teman bisa nantinya. Mana teman-teman sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada masih ada yang bingung? Mungkin masih ada yang ini ya, sambil kerja atau ada kegiatan ya. Kita aja ya, saya buatkan contoh satu aja ini ya, satu gambar. Oke, kita coba ambil tadi gambar ya, yang sudah ini kita coba edit lagi ambil satu contoh. Untuk gambar selanjutnya apa ini? Makanan kaya protein. Coba kita ambil contoh ya. Kita ambil satu contoh, kita edit. Nah, seperti tadi ya teman-teman ya. Kita ambil satu gambar ini. Kita coba edit. Jangan lupa untuk ada pilihan tab layer di pojok kanan bawah laptop teman-teman ya. Kita pilih new layer, baru layernya ini sudah terganti ya. Diokekan saja. Sampai sini mungkin kita coba untuk seperti tahap yang tadi. Kita akan coba seleksi teman-teman.
Kita coba seleksi, baru kita pilih select subject. Oke, nah kalau teman-teman ketemu seperti ini, ada terseleksi di dalam gambar karena memang gambarnya permukaannya mungkin tidak terlalu ini ya. Coba diklik shift untuk menghilangkan ini area yang terseleksi ya. Kita ikutin saja tadi yang gambar sudah dikirim. Oke, kalau sudah terseleksi seperti ini tadi, kita coba hapus ini ya. Oke, salah. Kita Ctrl Shift I dulu, jangan lupa ya teman-teman ya. Oke, kita hapus ya. Ini seperti ini tadi, saya kembalikan lagi. Kalau mungkin teman-teman sampai sini belum paham, kita coba hapus lagi, sekali lagi, baru Ctrl D untuk menghilangkan area seleksinya ya. Nah, setelah kita selesai seleksi, kita mau tambahkan struknya. Nah, kita coba ini ya. Ini kan defaultnya seperti ini nih. Ini gambarnya ketebalan. Kita size-nya coba ubah di bawah 10 ya teman-teman. Pilih, jangan lupa pilih outside, lalu klik OK. Setelah itu kita save ya. Kita masukkan di file yang tadi. Ini saya sudah save, jadi saya revert saja. Oke, kita kembali ke Canva ya teman-teman ya. Kalau masih ada yang mengikuti dan membuka Canva-nya, kita coba upload yang tadi kita upload lagi. Oke. Nah, setelah itu setelah ini kita upload semua 100%, kita masukkan, kita geser gambarnya ya teman-teman. Masukkan di makanan kaya protein. Oke. Nah, sama seperti tahap selanjutnya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa copy aja dari sini untuk save-nya. Masukin di sini teman-teman ya, mundur paling belakang. Ini jangan lupa dimundurkan juga untuk ininya, save-nya, sama jarak antara ini antara apa ya, asetnya juga diperhatikan teman-teman ya, jangan sampai terlalu mepet karena akan jelek hasilnya kalau ini terlalu mepet. Jadi nggak ini kan di Canva kan ada rule otomatisnya ya. Jadi teman-teman bisa ini juga. Misalkan ini mau dipakai ukurannya 27 ini atau 37. Nah, di bawah juga menyesuaikan mau dipakai berapa. Nah, jadi dikira-kira ya teman-teman ya. Jangan sampai atas bawah juga ini antar jarak ininya datanya, antar setnya ini dirubah tulisannya, untuk pewarnaannya dan ukurannya dirubah ya teman-teman. Untuk judulnya di bold saja, sama ini tulisannya dirubah di warna putih ya. Oke, kita kasih warna. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengikuti yang tadi ya. Sampai di sini masih ada yang kurang paham atau ada hal lain yang mau ditanyakan soal desain? Sampai dengan tahap ini masih ada yang ditanyakan?
kalau memang tidak ada pertanyaan, teman-teman apakah bisa mengikuti tadi ya? Ini untuk challenge saja buat teman-teman ya, untuk buat desain seperti ini tadi. Nah, buat challenge seperti ini tadi ya teman-teman ya. Teman-teman coba praktek nanti setelah pelatihan ini, ya dibuat susunan seperti ini ya teman-teman ya. Gambarnya disesuaikan dengan seperti ini juga. Modelnya nanti setelah teman-teman udah buat ini, coba dikirim ya, dikirim via DM ke Instagram saya atau di WA. Nanti 3 desain yang menurut saya baik atau pas ya, akan saya kasih reward teman-teman ya. Karena mungkin kalau kita coba lanjut ini sampai ini, kayaknya banyak teman-teman yang ini sambil kerja ya teman-teman ya, atau ada kegiatan lain. Atau mungkin juga ada yang lagi di lapangan. Nah, oke. Coba tadi ini dianu ya teman-teman ya, dibuat ya, minta tolong teman-teman. Nanti dikirim saja ini formatnya ke Instagram saya. Saya coba chat ya Instagram saya ya. Ya. Silakan di-follow teman-teman ya. Nanti bisa di DM ke saya. Untuk ini, untuk hasil prakteknya teman-teman ya. Bisa di DM ya. Nanti 3 desain terbaik akan ada reward dari saya. Ini sekaligus pelatihan juga buat teman-teman nanti. Supaya kedepannya kan teman-teman ketika disuruh nantinya oleh atasannya bisa dibuat secara mandiri. Gitu ya. Dan kalau misalkan masih bingung juga boleh ditanyakan ke saya, entah itu melalui WA atau bisa datang langsung ke Diskominfo ya, di atas BKPSDM. Oke, mungkin itu dari saya, materi dari saya untuk ini. Terima kasih ya teman-teman sudah mengikuti pelatihan dasar ini ya untuk pembuatan infografis. Semoga kedepannya setelah ini kita bisa bertemu dan kita bisa sharing-sharing mengenai pelatihan pembuatan ini, infografis tentunya ya. Dan juga mungkin lingkup yang lebih besar mungkin desain grafis, entah itu pembuatan banner ataupun media lainnya yang sejenis ya. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman yang sudah hadir hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Mars ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Willy atas prakteknya. Tadi sudah ada beberapa dari teman-teman OPD ya yang sudah ikut melakukan juga. Mungkin sedikit saya rangkum kembali untuk praktek nanti bagi teman-teman yang belum sempat mencoba pada Zoom kali ini, nanti mungkin setelah ini bisa langsung dipraktekkan bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau di DM ke Instagramnya. Nanti bagi hasil terbaik, 3 hasil terbaik untuk desainnya akan mendapatkan reward. Mungkin itu saja. Mungkin kiri boleh kita foto bersama dulu ya. Saya akan screenshot. Share screen-nya boleh dimatikan dulu, Mas. Oke, terima kasih Mbak Mars ya. Saya matikan ya. Siap. Sebelum kita foto bersama. Oke. Teman-teman mungkin kameranya boleh dinyalakan dulu semua ya, karena kita akan melakukan foto bersama. Bisa di on cam dulu semuanya.
Oh ya teman-teman, Ya. mungkin sekaligus Teman-teman mungkin boleh mengingetinnya. di on cam dulu. Ketua tolong dibuka maskernya. Siap, siap. Ketua tolong ke depan. Ketua Iya, iya. Ini